Halo semuanya, selamat datang lagi di News Lazy Gadget. Gue boleh nggak pamer? Kelihatan nggak sih kalau gue pamer wallpaper gue? Kelihatan deh. Berarti kelihatan kalau gue wallpaper dong kelihatan. Kalau ini juga kelihatan nih. The best part of using Fold. Oke, halo semuanya. Gue sampai lupa loh buka script news gue, saking gue mempamerkan Wendy. Bukan Walter ya, dia lagi sibuk di pengadilan ya. Hari ini kita akan ngomongin, gue baru sadar ternyata gue nggak kirim ke diri gue kirim ke siapa itu? Itu ada satu lagi siapa? Theo, gue kirim ke Theo. Tolong di forward ke CEO Drakor ya. Tahu gak kenapa CEO Drakor? Karena CEO Drakor itu biasa pakai Jetpack. Sebelum gue mulai, gue pengen berterima kasih dulu untuk semua yang masih menonton sampai hari ini ya. Karena sangat bisa diapresiasi karena channel-channel lain tuh melakukan liputan ke Qualcomm di Hawaii gitu kan, review Zenfone 9 gitu kan. Saya sudah 5 minggu, ini minggu ke-6 ya gue news ya. Dan 6 minggu berturut cuma ngeluarin satu konten per minggu dan itu juga news doang. Jadi thank you banget kalau udah nonton. Kalian keren sekali karena seperti yang ketahui whole team semua lagi sibuk TLM lagi ngurusin G2G sama TLGA, dimana sekarang tiketnya sisa 10. I think di video ini naik dia harusnya udah habis ya. Jadi nggak tahu ya, semoga masih ada. Jadi kalau kalian nonton kalian masih sempat buat beli. Tapi sekali lagi thank you banget karena kalian sudah sangat membantu saya dan channel ini gitu. Kita kalau ngomongin minggu ini ya, sebenarnya sangat simple. Twitter dengan Elon Musk ya. Terus kita ngomongin Qualcomm dengan semua hal barunya. Cuma gue nggak terlalu ngikutin juga karena gue tipenya kayak ya udah dia akan ngeluarin apa. Nanti kita lihat aja performa di handphone. Dan terakhir Pixel Fold. Ya, Pixel Fold. Itu salah satu yang cukup mencengangkan dan menganehkan menurut gue pribadi. Tapi let's see. Kalau kita ngomongin Twitter ya, ini gue bikin skripnya aja sekarang. Dulu kan gue masih ada poin-poinnya. Sekarang gue isi link semua ya. Yang pasti Twitter itu sejak dipegang Elon Musk, kemarin sempat keluar-keluar. Kita ngomongin banyak banget terjadi hal-hal aneh kayak lu kalau nggak mau kerja mati-matian puluhan jam, high working time segala macam, lu silakan keluar dan lu dapat pay 3 bulan. Bahkan ada pesangon buat 3 bulan ya. Terus bahkan lu ada kayak proyektor yang ditembak ke kantor dia lah. Dan Elon Musk tuh, lu tau dia ngapain? Ngeluarin meme. Terus dia bikin Twitter is all high time gitu. Foto yang di graveyard. Waduh gila, ini orang sakit. Emang seapapunnya dia ya, jenis marketingnya dia, emang jiwa dia tuh aslinya troll. Emang suka nge-troll gitu. Jadi gue nggak tahu, gue rasa tuh sangat diperlukan dibikin sebuah video dedicated. Karena gue udah feeling kan dari zaman si Elon Musk mau beli Twitter dan akhirnya sekarang kejadian dibeli, semuanya disikat sama dia, dipecat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya keluar karena dengan ultimatum dia. Sekarang katanya mungkin sisa 100 orang. Dan di Twitter baru dia bikin foto kayak coding terbaru Twitter 2.0-nya lah. Dan di situ fotonya karyawannya senyum. Gue nggak tahu. Karena ini banyak banget report-report dari orang-orang Twitter tuh yang ngasih tahu media, dan salah satu halnya adalah legendary programmer yang bikin Twitter ini itu sampai keluar. Dan mereka tuh kayak ngelihat, gila gue dulu masuk Twitter tuh demi ketemu si Jordi gitu, legendary programmer, dan dia keluar gitu. Jadi kayak Twitter tuh dengan orang-orang tersisa katanya sudah sangat susah untuk kembali. Maka banyak banget orang-orang nge-tweet, this is my last tweet, I'll see you on Instagram. Okay, this is gonna be my last tweet, I want you guys to remember me for bla 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 gitu. Bahkan ada satu meme, ini si Aji. Meme-nya adalah ada orang minta tolong, help me. Terus ada sepeda lewat. Dia tanya, who are you? Dijawab, Twitter celebrity. Tukang sepeda lewat, I'm sorry, ditinggal. Seleb tweet is dead, katanya gitu. Banyak banget hal yang terjadi tentang Twitter ini. Sampai si siapa namanya, dia mau ngilangin yang Twitter for iPhone, Twitter for Android, yang biasa sering terjadi kesalahan. Katanya lebih ke arah meme dan segala macam. So, gue rasa kalau nggak gue ya, karena gue harus ngurusin G2G dan TLG sampai tanggal 3 Desember gitu ya. 3 Desember mah ya Sobi. 10 Desember, Mas Tira, I'm looking at you. Mas Tira, tangan belang, boleh kali ya dibahas tentang Twitter ini. Gue rasa Anda juga sangat tertarik. Gue nggak tahu karena Mas Tira ini gue lihat belum mengeluarkan tweet apapun terkait hal ini gitu, ya kan? Ya udah itulah itu. Twitter with Elon Musk is
Tapi emang jadi hot topic banget gitu. Oke, WhatsApp ada 3 berita. Yang pertama adalah update polling udah ada. Kemarin di grup gue udah sempat ngasih update dikit, akhirnya udah ada untuk semuanya. Jadi nggak beta doang. Kedua, ada fitur baru untuk WhatsApp di mana sekarang tuh kalian bisa nge-link companion mode tuh ke tablet. Tapi sayangnya ini masih beta dan Android. Jadi buat yang pakai iPad silahkan ditunggu. Dan ketiga, sekarang ada fitur yang tidak berguna juga di mana kalian bisa nge-record video langsung dari WhatsApp. Itu beda button atau mungkin beda icon bawaan untuk record video. Kalau dulu kan kalian harus nahan buat video, sekarang udah ada dedicated-nya. Dan kegunaan lebihnya adalah kalian bisa bolak-balik kameranya. Dimana kan kalau di WhatsApp yang sekarang belum bisa. Udah gitu doang. Oke. Realme dari, ini bukan dari leaker ya, ini dari Vice President langsung, jadi confirm banget ya. Itu ada ngeluarin GT Neo yang kelima, katanya tahun ini bakal 2, dan GT Series itu bakal 1. Jadi ada sedikit perubahan di sana. Sebenarnya yang menarik adalah dia akan mengeluarkan budget folding phone. Nah, ngomong-ngomong folding untuk tato ya. Folding phone, kita bahas lah Pixel Fold ya kan. Pixel Fold ini kan menggemparkan sekali gitu kan. Buar gitu kan. Akhirnya John Prosser setelah sekian lama tidak mengeluarkan tweet-tweet kontroversial gitu ya. Dia mengeluarkan bentuk dari Pixel Fold yang merupakan project paspor, dan katanya ini seperti biasa based on gambar yang dia lihat biar menjaga source-nya itu nggak kena apa-apa gitu kan. Dan di situ terlihat kalau Pixel Fold ini, mungkin gue akan mulai dengan hal yang paling mengganggu buat gue adalah harganya itu di 1.800 USD atau sama dengan si Z Fold 4 waktu rilis di Agustus kemarin. Kenapa bingung? Karena di saat Intel Pixel Fold rilis, kemungkinan Z Fold sudah diskon. Iya, harusnya begitu. Jadi ini akan sedikit aneh, karena gue belum melihat kalau dari rendernya kan belum kelihatan ya kira-kira ada fitur-fitur menarik apa yang khusus si Pixel ini. Apakah kita akan mendapatkan flagship kamera kayak Pixel 7? Kemungkinan besar iya, karena secara desain punya desain kamera yang kurang lebih sama, walaupun dia nggak sampai ujung. Apakah kita akan mendapatkan update secepat mungkin? Ya tentu saja, namanya juga Pixel punya Google. Apakah kita mendapatkan warna-warna aneh? Tidak, sekarang baru warna hitam sama putih. Ini rilis kapan? Ini bakal rilis di Mei 2023. Kemungkinan bakal sama Google Tablet, kemungkinan mungkin Google I.O. Dan yang menarik adalah sebenarnya untuk Pixel Fold ini, dia itu katanya source, ini it's fucking heavy. Ya, sangat berat. Tapi nggak dijawab beratnya itu dibanding sama apa. Cuma katanya ini berat, mungkin materialnya beda, di mana Oppo Find N2 itu membuat smartphone yang lebih ringan dari iPhone 14 Pro Max. Jadi ketika satu brand lagi bikin yang ringan, nih orang bikin berat. Nah, untuk Pixel Fold ini sendiri juga punya 2 prototipe. Yang pertama adalah bagian dalam itu bener-bener nggak ada kamera sama sekali, nggak ada under display, nggak ada punch hole, dan prototipe kedua yang kemungkinan bakal jadi final desainnya itu bakal punya bezel atas bawah yang lumayan tebal, tapi itu ada kamera dengan spesifikasi kamera yang sama dengan kamera depannya. Ganggu. Black bar-nya ganggu. Jadi gue masih mempertanyakan kenapa harganya harus 1.700 USD. Apakah akan ada fitur-fitur yang membuat Anda buar gitu kan dibandingkan si Z Fold gitu. Mungkin kayak garansi seumur hidup kayak RAM, atau mungkin bisa kalian tarik gitu kan, foto kalian tarik dia jadi pop up gitu kayak hologram. Tidak ada yang tahu ya kan. Apakah dia tidak menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, dia menggunakan chipnya Google apa? Google Tensor ya? Google Tensor 275 gitu kan, gak ada yang tahu. Kita lihat aja apakah ada hal yang membagongkan ya dari barang ini. Oke, ngomongin Fold, kita masih ngomongin Galaxy Z Fold 4 yang masih gue pakai sampai sekarang. Nggak usah diomongin ya, ntar dibalikin. Z Fold 4 mengeluarkan Genshin Impact Edition. Ini memperlihatkan seberapa gedenya game Genshin Impact. Sampai dia collab sama smartphone termahalnya Samsung. Ini sebuah reputasi loh menurut gue. Dia starting dari Redmi ya. Redmi OnePlus, akhirnya dia ngeluarin yang Genshin Impact di Z Fold, yang kemungkinan besar tentu saja kita tahu saudara-saudara ini eksklusif di luar negeri ya. Dimana reveal tambahannya itu nanti bakal di Genshin Never Cafe di website Korea. Tapi ini setahu gue announce-nya di Cina ya, di China only ya, limited China only apa karena China apa Korea, gue lupa karena tadi gue bisa lihat skin warif itu cuma Cina doang, jadi gue ingatnya Cina. Dan di sini bisa dilihat ada 2 versi, bukan 2 versi, 2 barang. Itu adalah yang Fold sendiri dan satu lagi Buds, dimana kayak ada casing khususnya, dapat kartu authentication-nya, terus ada
desain-desain khusus. Tapi buat gue ngeliatnya sih kurang menarik karena dia nggak over limit kayak apa ya, kolaborasi dia tuh kayak kolaborasi Oppo yang sampai bikin kalau bikin yang Conan bikin rumahnya, terus kayak siapa sih yang terakhir, OnePlus ya? OnePlus S terakhir. AC ya, yang Hutao yang sampai bikin akriliknya, dimana aksesoris itu wow gitu. Ini tuh kayak JetPod dikasih casing, udah selesai gitu. Ini namanya apa karakternya? Ganyu ya, yang kambing ya, yang sering dibilang wangi-wangi ya. Iya, bagus kalian pemain Genshin Impact ya, bagus, nggak apa-apa. Itu kan terserah kalian. Nanti kalian bisa lihat detail gambarnya karena menurut gue tidak terlalu eksklusif. Bahkan gue lebih suka yang Korea Edition kemarin untuk yang kolaborasi JetPod. Lu lagi ngerekam gue pakai filter deh? Oh enggak, kita pakai filter. Oke, Samsung Galaxy S23 ini adalah hal yang cukup aneh. Tadi gue juga baru kasih tahu sama Satya, tidak muncul di slide Qualcomm kemarin waktu announcement Snapdragon 8 Gen 2. Gue nggak tahu apakah ada kesalahan atau mungkin Samsung merasa saya tidak mau satu tempat sama kalian, gue nggak tahu, atau mungkin ternyata ada Samsung dulu baru sisa-sisanya, gue nggak tahu karena gue tidak di Hawaii ya kan, gue nggak ini sama Lilo and Stitch gitu kan. Nah, kita ngomongin untuk si Samsung ini ternyata cukup menarik karena dia itu punya SoC yang eksklusif sepertinya buat Eropa. Gue nggak tahu apakah ini Eropa atau global. Ternyata kita ngomong dia itu bakal bikin semuanya itu Snapdragon, nggak ada Exynos lagi. Itu adalah sebuah statement yang bagus sekali gitu. Tapi di sini terlihat kalau dia punya Snapdragon 8 Gen 2 ini overclock. Kalau nggak salah dibandingkan sama Vivo, dia itu kecepatannya itu untuk CPU di 3,2 tuh jadi 3,36 dan juga untuk GPU-nya 680 MHz jadi 719 MHz. Let's see apakah akan secara global atau Eropa, tapi ini menarik banget kalau Samsung di anak emas kan, bukan anak tiri kan. Lalu kita ngomongin A16 Bionic, ini juga diperlihatkan dari angka yang sebenarnya tidak usah dipercaya amat ya, karena kan angka-angka ini juga sebenarnya juga nggak menjadi patokan kalau kalian tuh daily use, tergantung dari kegunaan kalian sehari-hari, kecuali tiap hari kerjaan kalian adalah ngeluarin handphone, gua DSO Max, wah angkanya nambah 1, ya kan nggak ada juga orang begitu. Nah, kita ngomongin untuk skornya itu, untuk single core ternyata A16 Bionic itu di 1874, sedangkan 8 Gen 2 itu di 1483, dan untuk multicore itu A16 Bionic di 5372 dan 8 Gen 2 itu di 4709. Tentu saja berita yang saya bawa ini akan menjadi alasan-alasan orang-orang pecinta fanboy Apple mengatakan Android sampah. Ya. Oke, dan kita ngomongin iOS 16.2 Beta 3. Ini adalah sebuah tambahan update untuk Always On Display option. Jadi kalau kemarin gue udah pernah bahas, ingat gue, kalau Always On Display itu dimana kalian itu sebenarnya bisa ngebalikin kayak Android, kayak dia itu wallpaper yang nggak di-dim tapi totally black, cuman ngasih lihat jam sama notif. Sekarang itu udah bisa dilakukan secara manual. Kalau kemarin itu harus do not disturb, ini sekarang udah ada pilihannya, jadi jauh lebih gampang dan notif kalian akan tetap jalan dengan baik. Dan tadi kita ngomongin iPhone 15, ini juga tambahan dari Ming Chi Kuo, di mana dia menyatakan kalau sudah terkonfirmasi kalau si iPhone 15 series itu kemungkinan besar semuanya bakal Type-C. Itu sudah terjadi. Sekarang kalian orang-orang yang mengatakan, nggak ada Type-C. Gue rasa kalian tuh nggak punya hal lain lagi kan yang diperjuangkan dalam hidup ini. Ya kan? Tiap tahun kalian bilang, iPhone Type-C kapan? Sekarang kalian memperjuangkan apa kalau Type-C? Apa coba? Apa yang kau harapkan dari iPhone kalau dia udah Type-C? Apa? Perubahan apa yang kau inginkan? iPhone kapan bisa dilipat? Kemarin udah. Lipat pecah. Rusak layarnya. Tapi yang pasti untuk yang Pro Series dan Pro Max Series itu dia bakal punya speed yang jauh lebih kenceng. Jadi sama-sama Type-C, cuman yang Pro Series ini itu kecepatannya itu bisa mencapai 40 GB per second, sedangkan yang non Pro Series itu bakal 480 GB per second. Gue nggak tahu kenapa 480 MB per second. Harusnya udah semakin jelas kalau iPhone tuh di tahun depan dan beberapa tahun mendatang akan semakin membagi segmentasi dari smartphone dia. Kayak iPhone 15 Ultra kalau beneran jadi ya akan menjadi the strongest one. Terus ada iPhone 15 Pro di mana lu tuh perlu Pro tapi lu nggak perlu segila Ultra, dan pilihan terakhir adalah iPhone 15 only dengan chipset atau SoC yang kemungkinan satu generasi di belakang, dan terakhir adalah iPhone SE yang rilisnya nggak tiap tahun tapi secara performa itu sebenarnya udah mumpuni banget, tapi dari sisi lainnya itu semua di-cut. Dah, that's it.
That's it untuk minggu ini. Sekali lagi, kalau saya terlihat lelah, capek, itu bukan karena saya kerja, itu karena saya habis nonton Inazuma 11 49 episode. Saya tamatkan dalam waktu 5 jam. Bagus. Walaupun bagusan yang OG sih. Tapi maksud gue Inazuma 11 udah mau keluar lagi game-nya. Setelah delay entah berapa tahun. Lebih lama deh di Digimon Survive. So that's it. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Apa? Blue Lock is much better than Chainsaw Man. Bye guys.